Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Perkenalkan, saya Rizky Kurniawan, guru matematika di SMK Negeri 1 Lubuk Pakam, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 di LPTK Universitas Muslim Nusantara Al-Wasriyah. Di sini saya akan mengambil video pembelajaran dengan materi deret aritmatika yang saya akan gunakan untuk uji kinerja saya di UKM PPG. Saya mengharapkan kritik dan saran dari Bapak Ibu semuanya, karena saya tahu pada video pembelajaran saya ini mungkin banyak sedikitnya ada kekurangan, dan itu digunakan untuk memperbaiki video pembelajaran saya ke depannya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat kita semua. Hari ini kita masuk materi pelajaran kita yang selanjutnya. Jadi materi selanjutnya kita adalah deret aritmatika. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Nah, di sini setelah kita berdoa nanti kita akan menyanyikan lagu nasional. Dan di sini saya harapkan Novin, ayo silakan pimpin doa kita dan nantinya kita akan menyanyikan lagu nasional. Silakan Novin. Sebelum kita memulai kegiatan kita, langkah baiknya kita berdoa menurut ajaran agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Yuk, silakan berdiri untuk kita menyanyikan lagu nasional. Satu nusa, satu bangsa, satu dua ya. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Pelajaran kita hari ini kita lihat dasar Vietnam dan kita belajar deret aritmatika. Tapi sebelum itu, di sini Bapak akan mengabsen dulu untuk kita semua. Di sini yang pertama adalah Alia Nur, ada. Nah, di sini Arinda, Dewi, Citra, Delvi, Elsa, Eti, Gadis, Keisha, Luisa. Di sini hadir semua kita di sini menandakan kita dalam keadaan sehat. Gimana kabarnya, sehat kan? Oke, mantap kalau kita dalam keadaan sehat dan ini terus kita jaga. Apalagi sekarang musim-musim hujan, tolong dijaga kondisi kesehatan kita. Nah, karena sekarang ini banjir di mana-mana dan sekarang ini juga memang banyak musim sakit. Jadi hati-hati sebelum kita untuk menikmati liburan, tolong dijaga kesehatan kita. Nah, di sini coba lihat dulu sekitar kita, adakah sampah di sekitar kita? Coba diperhatikan. Nanti jangan-jangan ruangan kita belum steril. Ada sampah? Oke, sudah ada. Menandakan bahwasanya pembelajaran kita hari ini udah steril. Nah, lihat, ini berkaitan dengan deret aritmatika. Nah, ini lanjutan materi kita yang lalu yang berhubungan dengan barisan aritmatika. Oke, mari kita lihat. Di sini ada tujuan pembelajaran yang kita harus capai nantinya. Jadi, kita belajar hari ini, kita harus ada tujuan yang kita capai. Jadi, inilah yang akan menjadi tolak ukur apakah pembelajaran kita berhasil atau tidak. Nah, perhatikan di sini yang pertama, yaitu siswa mampu menganalisis konsep deret aritmatika. Kedua, siswa mampu memecahkan masalah kontekstual dengan menerapkan deret aritmatika. Nah, hari ini kita akan belajar dengan model pembelajaran PBL,
yaitu problem based learning. Nanti kita akan identifikasi masalah terlebih dahulu. Masalahnya ada di dalam LKPD nanti yang akan Bapak sampaikan ke kalian semua. Nah, kita nanti akan organisasikan kelompoknya, kita akan bagi secara heterogen. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, mari kita lihat terlebih dahulu tes kemampuan awal kita. Nah, terdapat pola bilangan 2, 5, 8. Dapatkah kita menentukan pola bilangan tersebut? Silahkan yang bisa berikan komentarnya. Oke, silakan Suci. Apa komentarnya dengan pola bilangan ini? Jadi dari ilustrasi itu pola bilangan tersebut itu ialah ditambah 3 dengan angka 2, tambah 3 sama dengan 5, tambah 3 sama dengan 8. Oke. Iya, itu kata Suci. Apakah yang dikatakan Suci benar? Benar. Oke, berarti ini barisan apa namanya ini? Nah, barisan aritmatika ada yang namanya adalah U1. U1-nya siapa di situ? 2. Aritmatika itu dia punya beda. Bedanya berapa? 3. Iya, menandakan kita sudah siap untuk melaksanakan pembelajaran yang berhubungan dengan deret aritmatika. Oke, mari kita lihat yang berikutnya. Ya, tahukah kamu gambar apa ini? Ayo, silakan. Yang mau berikan komentar silakan. Tunjuk tangan, berdiri. Ayo, silakan. Suci. Kursi bioskop. Ini penanda Suci, kursi bioskop. Yang lain. Apa? Stadion. Oke, stadion dari Elsa. Yang lain? Teater, Pak. Teater. Oke, yang lain? Ya, Popi. Gedung, ya, gedung DPR mungkin gitu ya. Ya, gedung DPR. Bisa jadi. Oke, ada lagi yang lain? Iya, kursi pertunjukan. Mari kita lihat apa yang dikatakan di sini. Ternyata ini gambar adalah gambar gedung pertunjukan atau teater. Tadi saya bilang teater sama tadi? Koti, iya, Koti bilang teater. Jadi kita jumlah kursi pada gedung pertunjukan mengikuti aturan barisan aritmatika. Jadi kalau kita lihat sebenarnya dari gambar ini, itu kursi yang paling bawah kalau dibandingin dengan kursi yang di atasnya, kira-kira makin sedikit atau makin banyak? Makin sedikit. Makin banyak. Nah, berarti kalau makin banyak ada selisihnya dong berarti ya? Ada bedanya kan? Oke. Nah, pertanyaan berikutnya mari kita lihat. Dapatkah kita menghitung jumlah seluruh kursi yang ada di gedung pertunjukan ini? Kalau mungkin dia barisnya sedikit, kita bisa hitung satu-satu ya. Jadi kayak yang pertama kayak tadi ada 2, 5, 8 ya, tinggal tambahin aja semua bisa ya kan? Nah, kira-kira kalau begini bisa nggak dihitung ini? Bisa. Kalau pakai ada rumusnya, dan itulah nanti yang akan kita cari rumusnya. Kita akan analisis konsep rumusnya. Kita akan bandingkan kalau kita menggunakan konsep biasa ditambah satu dengan dijumlahkan dengan menggunakan konsep rumus, sama nggak jawabannya? Ditambah lagi kita akan gunakan aplikasi MatAritGeo. Udah diinstal semua kan? Sudah, Pak. Oke, udah. Karena udah diinstal semua, berarti kita siap untuk melaksanakan LKPD-nya nanti. Gambar apa itu? Ya, semua kita tahu itu gambar. Tapi itu gambar jeruk. Jeruknya diapain itu? Disusun dalam bentuk segitiga. Nah, ternyata susunnya dalam bentuk segitiga. Dan kalau dilihat-lihat itu susunan segitiga itu kalau nggak dia sesuai, dia bisa ngompor dan bisa jatuh. Nah, ini jeruk yang pada paling atas ada satu jeruk. Lalu yang berikutnya di bagian bawahnya ada berapa jeruk? 3 jeruk. Yang di bawahnya lagi kira-kira berapa unit ini? 5. Bisa nggak nebak yang di bawahnya lagi ada berapa ini? 7. Ya, ada 7 jeruk. Nah, perhatikan. Ini kan kalau seandainya kita lihat, ini kayak barisan aritmatika ya, tidak? Iya. Ya. 1, 3, 5, 7. Nah, kan tadi kita berkaitan dengan gedung teater. Teater tadi kan dikatakan, dapatkah kita menghitung seluruh jumlah jeruknya? Ini kalau dihitung bisa nggak jumlah jeruknya? Bisa. Ya, pasti bisa ya kan, karena kita tinggal ngitung aja berapa angka yang ada di sini semua. Mari kita lihat slide. Ternyata dari gambar kita tadi udah ketemu bahwasanya barisan pertama itu angkanya berapa? 1, angka yang kedua 3, angka yang ketiga adalah 5, angka yang keempat adalah 7. Jadi kalau dihitung semuanya, dijumlahin, itu U1 tambah U2 tambah U3 tambah U4, artinya kita jumlah aja semua ini, maka dapat menghasilkan berapa buah jeruknya? Dapat 16 buah jeruk. Nah, ini kalau kita hitung manual.
Nah, gimana kalau kita hitung dengan rumus? Rumusnya sudah ada di situ. Sn sama dengan setengah N dikali 2A ditambah N kurang 1 kali B. Nah, ini nanti kita akan analisis kira-kira kalau kita nanti bandingkan dengan penjumlahan manualnya, kira-kira menghasilkan angka yang sama atau tidak? Nanti kita akan lihat. Nah, ini adalah akhir dari slide kita. Berarti kita sudah saatnya untuk mengorganisasikan duduk kita secara kelompok. Ayo, semua peserta didik silakan duduk berdasarkan kelompoknya. Ayo, silakan pindah ke kelompoknya masing-masing. Oke, udah sesuai dengan duduknya masing-masing. Secara garis besar, nanti ini kita akan belajar sesuai dengan model pembelajaran kita, yaitu PBL. Nah, problem based learning itu nanti pertama kita akan identifikasi masalah terlebih dahulu. Kita coba lakukan pengamatan, kita observasi, kita lihat, kita kumpulkan datanya. Kira-kira kalau dihitung sesuai nggak dengan rumus yang tadi diberikan. Nah, setelah itu nanti kita akan presentasikan di depan. Kira-kira gimana? Sama nggak dengan jawaban dengan kelompok yang lain? Nanti kalau sempat kita buat dua kelompok maju, kalau satu saja. Nanti berikutnya nanti kita akan kasih reward kepada kelompok yang terbaik. Nah, oke, kita akan berikan LKPD-nya sesuai dengan kelompok masing-masing yang Lanjut kita ke sini. Jadi, dengan takaran tertentu, daun tanaman herbal tersebut bermanfaat untuk kesehatan. Hobi tertarik menanam salah satu tanaman herbal tersebut. Mula-mula ia menanam pada bulan Januari. Waktu kita nggak banyak karena kita nanti langsung kita presentasikan ya. Tadi suku pertamanya berapa? Dia menanam suku pertama berarti itu dia bulan pertama. Jumlah 2. Suku keduanya bulan kedua 5. Yang mau dicari kata dia kan di soalnya lalu S12 berarti kan 12 bulan yang mau dicari. 12 bulan. Jadi dapat di sini jumlah suku deret aritmatika ke-12 adalah 222. Pas. Berarti melalui aplikasi
Harigeo S12 diperoleh 222 helai. Maka jumlah suara daun herbal milik kopi selama setahun adalah sebanyak tetap 222 helai. Setelah 5 menit. Ini udah sampai nomor 2 kan? Nah, ya silakan dilanjut. Tinggal kita fixkan nomor 2, nanti kita panggil kelompok yang maju untuk nomor 1 dan nomor 2. Berarti ada 2 kelompok nanti yang maju, ada papan tulis di depan, nanti bisa kita sorot, kita lihat. Yang sama kan? Masuk ke presentasi. Oke, ini kita lihat dari presentasi akan menampilkan kelompok 1 siapa? Kelompok 1 nomor 1 siapa? Yang menampilkan ya kelompok 1, silakan ke depan, silakan ditampilkan dan kita mengharapkan kelompok 1 ceritakan kira-kira maksudnya gimana sih? Maksud ceritanya itu artinya diceritakan, oh ini dia yang bulan pertama dia 1 atau 2, bulan kedua sekian, nanti dia akan mengikuti barisan analitika dengan nilai A sekian, B sekian, itu dijelaskan nanti ya. Semua kelompok perhatikan, ya ini mereka akan presentasi, nanti yang menulis siapa? Gadis ya? Oke, Gadis akan menuliskan di sini nanti penjelasan dari yang akan disampaikan oleh kelompok 1. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 1 akan mempresentasikan pembelajaran pertama pada pembelajaran hari ini yang akan dituliskan oleh Diketahui jumlah daun pertama pada bulan pertama yaitu sebanyak 2 helai dan Nanti U1 sama dengan tulis dulu Gadis. Dan daun pada bulan kedua berjumlah 5 helai. Oke, 5 helai. Langsung aja bedanya berapa? B sama dengan? B sama dengan 3. Oke, B sama dengan 3. Oke, tinggal menyalin kira-kira berapa nilai U2, U3 nya silakan dikasih Gadis biar dia disalinnya saja. U2, U3 sampai U11 nya, U12 nya berapa? Nanti kita tinggal hitung aja. Nah, itu kita akan hitung secara manual terlebih dahulu ya. Diperhatikan kira-kira sama nggak jawabannya kita dengan jawaban mereka yang di depan. 11 helai sama dengan 2 ditambah 5 dikurang 1 dikali 3 dan jumlahnya adalah 14 helai. Oke, 14, U6. U6 adalah 2 ditambah 6 dikurang 1. Oke, diperhatikan LKP ini kita sama nggak dengan jawaban dari
Satu ke depan. Dan jumlahnya adalah 17 helai. Oke, 17 berarti 6. Sama, 6 17. Oke, sama ya. Lanjut. 7 sama dengan 2 ditambah 7 kurang 1 dikalikan 3 dan jumlahnya adalah sebanyak 20. 8 sama dengan 2 ditambah 8 kurang 1 dikalikan 3 dan jumlahnya sebanyak 23 helai. U9 2 ditambah 9 kurang 1 dikalikan 3 dan jumlahnya 26 helai. U10 sama dengan 2 ditambah 10 kurang 1 dikalikan 3 dan jumlahnya adalah 29 helai. Dan yang dan U11 adalah 2 ditambah 11 dikurang 1 dikalikan 3 dan berjumlah 32 helai. Sama itu masih kita semua? Beda. Berapa bedanya? Gimana bedanya? Karena di U2 kan sebanyak 2 helai, Pak. Di U3 sebanyak 5 helai. Sepakai beda kalian ini. Itu U2 5 memang. U2 nya 5. Kita lihat di Februari 5 helai kan? Berarti nanti U Maretnya adalah 8 helai. Oke, lanjut. Sepertinya itu kalian 2 ditambah 12 kurang 1 dikalikan 3 sama dengan 35 helai. Jadi jumlah seluruh daun dalam setahun sama dengan jumlah seluruh daun itu gimana? Gimana cara hitungnya? cara penghitungannya adalah menghitungkan seluruh jumlah daun yang ada pada setiap bulannya. Berarti dihitung semua berarti ya. Oke, silakan perhitungannya. Kira-kira jumlah daunnya berapa? Buat jumlah daun sama dengan? Enggak, ini masih perhitungan manual. Langsung aja berapa jumlahnya kalau dihitung. Ini kalau dihitung berarti 5 tambah 8 tambah 11 itu berapa jadinya itu kalau jumlahnya semua? Kira-kira Jika dijumlahkan semua, maka kita akan mendapatkan hasil yaitu sebanyak 222 helai. Oke, jumlahnya 222 ketika kita jumlahin semua 5 tambah 8 tambah 11 sampai 35. Oke, tuliskan silakan. Jumlah daun adalah 222 helai. Oke, ini kalau dihitungkan dari U1-nya ya, buat helainya, buat helai. Nah, berarti gini, kita mau cek dulu ini sama nggak kalau kita hitung dengan secara rumus. Nah, nanti kita akan bandingkan dengan mat arif geo-nya, kira-kira sama nggak? Oke, kalau secara rumus gimana? Boleh bergantian yang nulis? Mungkin Suci boleh nulis, silakan. Ya. Langsung aja, S12 sama dengan ini rumusnya Sn sama dengan N per 2 dikali apa tadi? 2A tambah N kurang 1 kali B. Oke, mantap. Kita tinggal aplikasikan di situ. Nanti yang lain udah coba pakai mat arif geo kan? Udah, kira-kira sama nggak hasilnya? Kita akan lihat dari jawabannya kelompok 1. Jadi dari hasil pencarian kami menggunakan aplikasi Arif Geo adalah memiliki hasil sebanyak 222 helai. Oh, berarti semuanya, kalau gitu ceritanya sama nggak dengan jumlah dengan manual? Sama. Oke, pertanyaannya, apakah semua kelompok mendapatkan hasil yang sama dengan kelompok 1? Sama. Oke, mantap. Silakan kelompok 1 kembali ke tempatnya. Oke, mantap ya, jawabannya benar. Tidak ada yang salah. Presentasi kami hari ini kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti di sini udah selesai untuk soal yang pertama. Nomor 2 yang mempresentasikan adalah kelompok kelompok 3. Silakan kelompok 3 ke depan. Kita hapus dulu itu. Tuliskan siapa nanti? Keisha. Dan nanti yang akan membacakan adalah Elsa. Silakan, ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menjawab permasalahan nomor 2. Oke, menjawab permasalahan kedua. Kita coba lihat di sini. Silakan, Keisha ditulis. Uang saku anak kelima atau U1. Jadi anak kelima itu U1 ya. Kenapa U5 jadi U1? Karena dia paling sedikit dapat uang, ya kan?
Oke, silakan. Ya, tadi diganti sedikit guys ya, karena buku ya. Selisih uang 1 atau B sebanyak 4.000. Oke. B-nya 4.000. Kira-kira bisa nebak nggak kira-kira? Itu kan anak keempat itu ya. Anak keempat itu nanti dia adalah 9.000, 5.000. Kalau anak ketiga kira-kira berapa nanti uangnya? 9.000 karena selisihnya 4.000. Oke, mantap. Lanjut. Di sini pertanyaannya, total uang saku anak Pak Jackson selama 1 bulan. Oke, total uang saku anak Pak Jackson. Kali Oke, dikali dengan 2A. A-nya tadi berapa? Tinggal lihat di atas ya. 2A. A-nya siapa itu? A-nya di atas 5.000 ya. Oke, lanjut. ditambah A-nya berapa? Langsung A-nya di atas itu ada tuh ya. A-nya. ditambah N-nya berapa itu? 4 kurang 1, Oke, 4 kurang 1. 12.000. Oke, 12.000. Oke, lanjut. S4 sama dengan 44.000. Jadi ini 44.000. Catatan buat kita, 44.000 ini uang jajan sebulan atau sehari? Sehari ya. Jadi untuk 1 hari dia 44.000. Pertanyaannya, uangnya sebulan berapa tuh nanti? Ayo kira-kira hitung langsung. Berapa total jajan uang jajan dari anak Pak Jackson? Dari satu itu. Nah, ayo kita lihat. Ini yang jadi klimaksnya kira-kira sama nggak dengan punya kita yang di sini? Mana siapa tadi? Agak ke depan sedikit. Discord atau tulis? 44.000 dikali 26 hari. Nah, 44.000 kali 26 hari. Emang 26 hari ya? Kenapa 26 hari mereka buat? Coba. Karena minggu nggak dihitung. Iya, minggu nggak dihitung. Ya kan sekolah kan nggak dihitung warna minggu. Oke, berarti dia memang dikali dengan 26. Karena dianggap bahwanya saja sebulan itu adalah 4 minggu ya. Jadi minggunya nggak dihitung 4 kali. Oke, totalnya sebanyak 1.144.000. Berarti uangnya 1.144.000 untuk uang jajannya anak Pak Jackson. Oke, sekarang simpulkan kira-kira uangnya cukup nggak tuh uang Pak Jackson yang disediakannya? Karena uang yang disisihkan sebanyak 1.200.000 berarti lebih dari total uang saku 6 hari. Dapat disimpulkan bahwa uang yang disisihkan Pak Jackson cukup. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Nah, sekarang saya akan kirimkan soal evaluasi kita seperti biasa, dikirim ke grup yang sudah kita buat. Nah, silakan dikerjakan. Nanti harus masuk semua dulu ke grup to quizesnya, baru nanti kita akan mulai. Silakan dijawab sesuai dengan yang kita punya dan dibuat di selembar kertas jalannya.
dipikir sang yang paling tinggi. Dia langsung jawab kan tadi langsung. Dan yang salah ada jawabannya ada 3 orang dan 17 lainnya berarti benar. Nah, nanti yang kalian tulis di kertasnya nanti silakan dikumpulkan. Pertanda itu adalah jalan yang kita sudah kerjakan. Oke, itu adalah hasil kita untuk evaluasi kita hari ini. Sekarang kerjaan kita adalah untuk menentukan kelompok terbaik yang nantinya akan merefleksikan pelajaran hari ini. Bagaimana pembelajaran hari ini, apakah bermakna dalam kehidupan sehari-hari atau tidak, dan dia bagaimana perasaannya. Ayo, kira-kira kelompok terbaik adalah kelompok? Ya, kelompok 1. Cemana ceritanya kelompok jadi kelompok terbaik? Oke, kelompok? Oke, silakan kelompok 1 ke depan, maju ke depan. Ayo, ini untuk mereka. Silakan. Ini adalah untuk kelompok 1 yang udah bisa menjawab soal dengan tepat tadi ya. Dan mereka nanti cepat selesai. Ya, kita udah sampai di ujung pembelajaran kita hari ini. Nah, saatnya kita untuk merefleksikan pembelajaran kita hari ini. Ayo, silakan kelompok 1 berdiri, perwakilannya Suci ya, untuk merefleksikan pembelajaran kita hari ini. Sekaligus menyimpulkan pembelajaran kita gimana hari ini. Ayo, silakan. Saya akan menyimpulkan dan merefleksi pembelajaran kita hari ini. Dari pembelajaran yang kita laksanakan pada hari ini, perasaan kami adalah bahagia dan senang karena dapat mengetahui deretan aritmatika yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, terus? Kita dapat mengerti dan memahami deretan aritmatika dengan tepat dan benar secara manual maupun menggunakan aplikasi geometri yang tadi. Contohnya pada pembelajaran kita tadi yaitu tentang jumlah daun herbal milik kopi dari bulan awal hingga bulan akhir dalam 1 tahun yaitu sebanyak 222 helai. Oke, silakan. Nah, kita udah lihat dari kelompok 1 direfleksikan ternyata memang ada hubungannya. Bahkan kita udah bisa gunakan sebuah aplikasi yang ada di HP, tidak hanya Facebook, tidak hanya mungkin Instagram dan sebagainya, tapi kita bisa gunakan aplikasi itu untuk belajar di sini. Nah, jadi kita akan belajar seperti ini terus untuk melihat bahwasanya memang matematika itu nggak menyulitkan, tergantung dengan kita mensugesti diri kita. Oke, untuk berikutnya kita sebelum mengakhiri pelajaran kita berdoa dulu. Doa dulu dan berdoa akan dipimpin oleh kelompok yang tadinya terpilih menjadi kelompok terbaik. Silakan. Baiklah, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Berdoa selesai. Oke, jadi untuk hari ini kita sudah selesaikan pelajaran hari ini. Kita sudah berdoa dan kita nanti bertemu di pelajaran yang berikutnya tentang sistem persamaan linear 3 variabel dan itu juga sangat menyenangkan. Nah, oke, kita sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat kita semua.